bilang tahun ini tahun terberat Polri karena banyak polisi melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana Polri mengatasi hal ini? Bagaimana polisi melakukan pembinaan terhadap anggotanya agar kembali mendapat kepercayaan publik? Kita bahas bersama staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Briska. Kalau tahun ini disebut tahun terberat bagi Polri, kata Kapolri, karena banyak anggotanya melakukan pelanggaran. Sebenarnya apa evaluasi yang sudah dilakukan sejauh ini? Karena jangan sampai ada kasus hilang lagi, muncul lagi yang baru. Pak Arianto. Oh, bagaimana tadi pertanyaan Mbak? Ya, karena kalau Kapolri bilang bahwa tahun ini tahun terberat bagi Polri karena banyak anggota yang melakukan pelanggaran. Tapi kan kalau satu kasus ada, lalu nanti muncul lagi yang baru, sama saja tidak ada perbaikannya. Evaluasi yang sudah dilakukan seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau polisi banyak yang melanggar itu sudah sejak dari dulu, Mbak. Cuman tahun lalu itu kan banyak sekali disorot dan sering sekali muncul di media, begitu ya. Dan kemudian evaluasi daripada Polri itu tidak hanya ketika sudah muncul parah baru dievaluasi, enggak. Setiap ada berita yang negatif itu otomatis kita langsung melakukan evaluasi. Mekanismenya begitu gitu. Makanya Kapolri kemarin itu mengakui berat, tetapi beliau sudah selama ini sudah mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu dengan mengatakan bahwa saya akui bahwa anggota yang melanggar kesalahan itu akan kita tidak tegas. Nah, yang kedua, tidak akan menutup-nutupi anggota yang salah. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan integritas anggota. Itu Pak Kapolri sebagai penanggung jawab paling atas ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu kan tentunya mestinya dilakukan oleh jajarannya. Para pimpinan daerah, karena pimpinan wilayah atau pimpinan unit itu yang langsung mengawasi anggota yang melakukan yang salah atau yang baik kan itu. Nah, mestinya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri itu dijalankan oleh jajaran di bawahnya sesuai dengan batas dan lingkup kewenangannya. Tapi kalau saya lihat selama ini ya, seperti contoh tadi, bahwa saya akan melakukan tindakan tegas. Nah sekarang ini ketegasan itu kan rakyat masih tanya-tanya itu. Karena apa, berita mengenai berapa anggota polisi yang ditindak tegas, seperti yang kemarin itu kok kemudian nggak terjabar, nggak terberitakan. Itu jadi intinya salah satu contoh itu. Tindakan tegas belum terberitakan, walaupun tadi ada datanya ada berapa tuh yang di PTDA 414. Itu kan baru muncul sekali ini aja, tapi hasil hari-hariannya masyarakat tuh belum merasakan bahwa anggota itu tidak tegas. Termasuk juga anggota yang lain yang nakal-nakal itu nggak pernah lihat bagaimana anggota yang nakal tidak tegas, sehingga dia ya asik aja dengan kenakalannya itu. Itu dari satu poin. Yang kedua dari poin bahwa anggota ini tidak akan kita tutupi gitu. Tapi kenyataannya kan di dalam setiap press release apabila ada kejadian gitu ya, kejadian yang menohok polisi, apakah menembak anak kecil lah dan memeras dan sebagainya, kan beritanya kan cuman iya sudah kita. Tapi tidak ada detail seperti apa transparansinya gitu ya Pak? Kesalahannya begini, nggak diakui segini, ini yang salah, ini benar, sekarang lagi diperiksa. Tidak hanya akan kita lakukan pemeriksaan secara profesional, ya publik yang nggak puas. Gitu. Yang terakhir untuk itu. Komitmen kualitas integritas itu tadi itu kan Kapolri hanya ngomong perintah bawahnya yang mestinya aktif gitu. Dan itulah mesti dari menurut hemat saya kemauan dari Pak Kapolri sudah cukup ya, sudah bagus, cuman jajarannya bawahnya itu belum bisa menerjemahkan apa arti daripada perintah Pak Kapolri untuk tidak melindungi, kemudian menindak tegas dan membina integritas itu. Nah Pak Bambang, kira-kira pandangan saya gitu. Iya, tadi sudah jelas yang disampaikan Pak Arianto poin-poinnya, tapi artinya Pak Bambang, menurut Pak Bambang apa yang menyebabkan tadi bawahan dari Kapolri tidak mau menerjemahkan atau tidak mengerti? Antara tidak mengerti dan tidak mau kan berbeda artinya. Ya, saya melihat ini terkait dengan leadership dari Pak Kapolri sendiri ya, karena kasus ini kalau dikatakan bahwa kasus terberat di tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 ya berat juga. Ada kasus Sambo, ada kasus Teddy Minahasa dan lain-lain seperti itu. Makanya terkait dengan pelaksanaan di lapangan kita tidak bisa menyalahkan level di bawahnya. Pak Kapolri sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa kalau ikan busuk itu berasal dari kepalanya, seharusnya Kapolri juga harus tegas dengan memotong kepala-kepala yang dimaksud oleh Pak Kapolri gitu. Makanya kalau kemudian sampai saat ini tidak ada
perbaikan-perbaikan, ketegasan dari Pak Kapolri itulah yang kita tunggu. Ya, oke. Karena kalau kita melihat banyak kasus yang terjadi saat ini, misalnya ini proses penuntasan kasus, sanksi yang diberikan pada personil terkait dengan tindak pidana itu pun juga tidak dilakukan seperti itu. Makanya lagi-lagi yang diharapkan adalah bagi masyarakat, karena penanggung jawab kepolisian ini adalah Kapolri, ya adalah tindakan tegas dari Kapolri. Kalaupun di level bawahnya ini tidak bisa melaksanakan, tentu Kapolri diharapkan juga segera memotong mereka seperti itu, untuk mengganti, bukan malah mempromosikan mereka seperti itu. Nah, itu bisakah dilakukan, Pak Arianto, atau sudahkah dilakukan untuk memotong kepala-kepala yang dinilai tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri? Saya kira sudah dilakukan ya sebagian, walaupun belum seluruhnya ya. Contoh dulu waktu tahun kisah Pak Sambo itu, dia kan sampai dipidana, itu dihukum. Jenderal Teddy juga demikian. Beliau kan mengatakan jenderal-jenderal yang masih tidak mau taat dengan apa yang saya larang akan saya tindak, direktur atau Kapolda. Dan sudah dibuktikan kan beberapa orang yang ada itu. Ya. Tapi di sini Kapolri itu kewenangannya kan di pucuk pimpinan, tapi pelaksanaannya itu otomatis pada eselon-eselon di bawahnya itu ya sebagai pelaksana pembantu beliau, baik yang di pusat maupun di wilayah gitu. Jadi Pak Kapolri sudah memberikan perintah tegas, hanya kemungkinan ya kepada jajaran yang masih kurang sigap itu, mungkin kurang dijewer gitu, kurang lebih ya. Sehingga jadi akhirnya ya antara yang baik sama yang tidak, atau yang berkualitas sama yang tidak nggak kelihatan gitu. Jadi mana yang berprestasi mana nggak berkelihatan. Akibatnya ya kekurangan itu masih terus tetap saja menjadi warna daripada polisi. Dan kemudian yang lain-lain yang berpotensi untuk mencoreng nama polisi juga tidak jerah. Jadi tetap aja dia asik dengan suatu kesenangannya dia sendiri, nggak peduli bagaimana institusi rusak itu. Saya kira itu sekarang ini intinya cuma gitu aja lah. Keseriusan daripada perintah Pak Kapolri, dan kemudian bukti bahwa itu perintah tegas itu dilaksanakan apa tidak gitu. Kalau tidak harus dilaksanakan. Gitu. Dicopot ya kalau tidak nurut. Jadi jeweran seperti apa sih Pak Bambang yang harus dilakukan untuk memperbaiki citra Polri? Karena kan setiap ada kasus otomatis citranya turun. Ya, lagi-lagi ini kan terkait dengan konsistensi dari Pak Kapolri sendiri ya, terkait penegakan peraturan yang sudah ditandatangani oleh beliau, maupun terkait dengan perundang-undangan yang berlaku misalnya seperti itu. Terkait kasus pemerasan di DWP misalnya, sampai sekarang kita belum melihat proses tindak pidana, terus kemudian dan yang lain-lain ya, terkait dengan pemerasan ini kan sudah sering kali terjadi, dan ini dampaknya kalau tidak ada upaya proses pidana, ini memberikan efek domino bagi iklim investasi kita. Bagaimana orang luar bisa percaya pada penegakan hukum di Indonesia bila Polri tidak melakukan proses pidana bagi personil yang melakukannya. Dan ini yang dibutuhkan adalah tindakan tegas oleh Kapolri untuk memerintahkan jajarannya, kalau tidak segera melakukan proses, hanya sekedar sidang kode etik dan disiplin saja, ini tentu akan jadi bumerang bagi kepolisian sendiri, dan itu tentu tidak diharapkan oleh masyarakat. Ya. Gitu. Kalau Pak Arianto, seperti apa sih bentuk transparansi yang semestinya dilakukan? Kalau kasus Sambo, Teddy Minahasa itu kan sorotan besar publik, jadi mau tidak mau sampai akhir proses penegakan hukum itu dipelototin oleh banyak orang. Nah, tapi kasus-kasus lainnya, apa sih bentuk transparansi yang bisa dijaminkan dilakukan agar kalau ada yang salah bisa tahu tindakan tegas apa yang sudah diberikan? Pak Kapolri sendiri di dalam rapim kemarin saya sempat mengkut perkataannya yang kita tuh dalam rangka itu memberikan itu transparansi itu, jelaskan pada rakyat apa yang terjadi secepat mungkin secara transparan. Saya selama ini kan juga mengatakan gitu kan, kelemahan daripada Polri selama ini ada menjelaskan kepada masyarakat. Polri selama ini masih terjebak pada pola-pola penjelasan model lama, yang apabila ada terjadi kesalahan pada anggota itu tidak terbuka karena takut menambah coreng jelek polisi itu, termasuk juga seperti kode etik itu kan tertutup, nggak pernah terbuka. Padahal akhirnya juga sidang apapun terbuka, umum bisa melihat. Kenapa nggak sekarang kode etik itu terbuka saja, biar orang tahu, oh ini memang yang terjadi itu kayak gitu, nggak usah kita memberitahukan, rakyat tahu sendiri gitu. Termasuk hukuman itu tadi kan, coba kode etik sudah jalan, tapi kemudian pidananya kan nggak jalan.
Kemudian bagaimana pertanggungjawabannya itu kan nggak pernah diisikan. Kami sudah menyarankan ya, pola-pola pemberitaan dari polisi itu yang tidak transparan itu mestinya dirubah. Tapi sampai sekarang kok kelihatannya itu belum jalan ya. Padahal Pak Kapolri sudah perintahkan bahwa robahlah cara itu, berikan rakyat itu sejelas-jelasnya supaya dia tidak tanda-tanya terus dan mengecap jelek polisi terus. Saya sudah mendengar gitu. Itu kira-kira pengamatan saya. Ketegasan yang dilaksanakan itu yang dinanti oleh publik agar kasus-kasus ini tidak semakin mencoreng citra Polri dan bisa mengembalikan lagi kepercayaan terhadap Polri. Terima kasih Pak Rianto Sutadi, staf ahli Kapolri. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat malam. Malam, Pak.